saudara-saudara, selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi di ibadah doa malam. Ini maaf ya kalau suara saya nggak kedengeran, soalnya di sini lagi hujan gede. Dan saudara, nggak berasa ya kita ini udah mau di penghujung tahun 2021. Dan saya yakin sepanjang tahun 2021 ini banyak suka duka yang saudara-saudara lewati. Tapi saya percaya tahun berikutnya nanti di 2022 nanti, saya percaya kita akan diberikan sukacita yang luar biasa sama Tuhan. Dan semoga akhir tahun ini tidak ada bencana-bencana lagi dan tidak ada masalah-masalah lagi yang terjadi di Indonesia ya. Soalnya saya dengar di berita itu tentang gempa sama gunung meletus saja, itu saya udah bisa kebayang ya mereka yang lagi merasakan gunung meletus dan itu mereka mau ngungsi tapi nggak bisa, dan itu benar-benar memilukan hati juga. Nah saudara, saat ini saya mengajak saudara-saudara untuk mengangkat sebuah pujian, judulnya Dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah.
seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mazmur 103 ayat 8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Saudara, sebelum memasuki firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara-saudara ini mengangkat sebuah pujian. Judulnya, ini kalian pasti udah gak asing ya, dan ini sebelum dengar firman Tuhan, saya mau bikin saudara-saudara panas dulu. Judulnya, Bila Roh Allah Ada di Dalam. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Seperti apa saudara-saudara? Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. 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 Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Seperti daud menari. Saudara, sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada dalam surga, Bapa yang dalam surga, saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami saat ini berkumpul untuk ibadah doa malam ya Tuhan. Tuhan Yesus,
Tidak terasa sebentar lagi kami akan merayakan hari kelahiran Tuhan, dan kami juga ditambah lagi sudah ada di penghujung tahun 2021 ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami yang tertimpa musibah ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, maksud dari semua ini ya Tuhan. Kami tahu Engkau punya rancangan yang terindah untuk saudara-saudara ya Tuhan. Kami tahu Engkau tidak akan membiarkan hamba-hambamu ini merasakan kesusahan di luar batas kemampuan mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati saudara-saudara kami yang saat ini tertimpa musibah, khususnya yang baru saja mengalami musibah di Semeru ya Tuhan. Bagi orang-orang yang ditinggalkan orang-orang terkasih mereka, kuatkanlah mereka ya Tuhan, teguhkanlah hati mereka ya Tuhan. Karena kami tahu bicara memang tidak semudah apa yang mereka rasakan dan tidak mereka bayangkan ya Tuhan. Tapi kami tahu mereka kuat dan mereka bisa semangat untuk kedepannya nanti ya Tuhan. Tuhan Yesus, tidak lupa juga kami berdoa untuk kelancaran ibadah Natal kami di GSC Arasi melalui online ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk acara nanti, bakti sosial nanti ya Tuhan, semoga berjalan dengan lancar ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu nanti yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, ibadah selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita kembali bertemu di dalam ibadah doa malam ini. Saudara kasih Tuhan, terus ikuti ibadah doa malam ini dengan mata hati yang tertuju kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini untuk menjadi bekal buat kita di dalam menjalani kehidupan ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kami boleh ada sebagaimana ada seperti saat ini. Dan Tuhan senantiasa menolong kami. Bahkan kami bisa bersama-sama berkumpul, beribadah secara online di dalam ibadah doa malam ini. Hamba-Mu mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah oleh Roh-Mu yang kudus dalam nama Yesus Kristus, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan seturut kehendak dan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami mengucap syukur serta memohon. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dari Amsal 3 ayat 5, 6 sampai 7. Amsal 3 ayat 5, 6 sampai 7. Mari sama-sama kita dengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, yang menjadi tema kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yaitu percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, itu yang mau kita bahas pada malam hari ini. Saudara kasih Tuhan, manusia di akhir zaman ini, ya, sekali lagi saya katakan, manusia di akhir zaman ini banyak yang sudah tidak percaya lagi adanya Tuhan, ya. Mereka bersandar kepada pengertian mereka sendiri atau mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Kenapa bisa terjadi begitu? Tentu begitu banyak alasan. Kalau coba kita teliti, itu yang pertama bisa karena kemapanan ekonomi, ya. Kedua,
bisa juga karena kemajuan teknologi yang sangat maju ya. Hari ini teknologi informasi dan teknologi-teknologi lainnya sangat maju, sehingga merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan. Dan yang ketiga, bisa juga mereka sudah tidak percaya lagi kepada hal-hal yang bersifat supranatural. Dan yang terutama saudara, bahwa mereka tidak mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, itulah beberapa alasan, dan pasti masih banyak alasan-alasan lain ya untuk banyak orang hari ini tidak lagi mempercayai adanya Tuhan ya. Bahkan kalau kita ambil sebuah survei ya saudara, saya pernah mengikuti survei di Jerman ya, negara Jerman. Pada tahun-tahun 70-an ke bawah saudara kasih Tuhan ya, orang-orang di sana pada intinya masih mempercayai adanya Tuhan ya, bahkan sampai 90% ya itu. Tapi di abad menjelang abad 21 ini apa yang terjadi saudara yang kasih Tuhan ya? Ketika diadakan survei saudara, ternyata sekarang orang di Jerman yang mempercayai adanya Tuhan itu sudah ada di range 55-65%. Ya. Yang lainnya kemana? Ya mereka menjadi ateis atau tidak mempercayai lagi adanya Tuhan. Ya, itu pasti karena apa? Ya karena mereka sangat maju. Teknologi mereka sangat maju, saudara. Bayangkan. Juga, saudara kasih Tuhan, karena hidup mereka udah serba enak gitu. Jadi, tidak lagi memerlukan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Padahal kita tahu ya, Jerman itu begitu banyak menghasilkan sebenarnya hamba-hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, seperti Martin Luther, terus juga Nommensen yang membawa Injil ke Tanah Batak, dan yang lain-lain saudara. Tetapi survei ini menurut saya sangat menyedihkan ya. Mereka bukannya pindah agama, enggak. Tapi memang mereka bilang, saya ateis. Saya tidak percaya lagi adanya Tuhan. Bahkan ada seorang ahli perjanjian baru, nanti saudara bisa lihat di YouTube channelnya dia itu, seorang yang bernama Bart Eggman. Orang ini sebenarnya adalah orang yang tadinya cinta Tuhan ya, karena sedari kecil dia diajari untuk hidup takut akan Tuhan. Tetapi dalam perkembangan kehidupannya, dalam satu masa titik tertentu, dia tidak percaya lagi hal-hal yang bersifat supranatural. Terutama ketika dikatakan Yesus sebagai anak Allah lahir dari perawan Maria. Ya, lahir dari perawan Maria, dan dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Dia tidak percaya. Dia berkata begini, bagaimana mungkin seorang manusia lahir tanpa hasil hubungan suami istri? Walaupun di satu sisi dia percaya bahwa Yesus Kristus itu disalibkan, dia mati disalib, disiksa gitu. Karena memang ada bukti-bukti sejarahnya. Tetapi hal-hal yang bersifat supranatural yang ada di dalam Alkitab, dia tidak percaya, saudara yang kasih Tuhan. Nah, kita pun, saya dan saudara yang mengikuti kebenaran firman Tuhan ini, bisa seperti mereka. Bisa kita nanti tidak percaya lagi adanya Tuhan. Kita bersandar kepada kekuatan kita. Kita bersandar kepada pengertian kita. Seolah-olah kita bisa melakukan sesuatu tanpa Tuhan. Persoalannya bagi kita hari ini saudara, bagaimana supaya sepanjang perjalanan kehidupan kita, kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu ada. Bahwa Tuhan itu memang turut campur di dalam setiap langkah kehidupan kita. Ya. Tadi di ayat 7-nya dikatakan saudara, yaitu akuilah dia di dalam setiap lakumu. Jadi saudara yang kasih Tuhan, supaya kita tetap mempercayai bahwa adanya Tuhan, yang pertama kita harus mengakui dia
di dalam setiap laku, di dalam setiap langkah kehidupan kita, saudara. Dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah, kita harus mengakui bahwa Dia sungguh-sungguh ada. Ingat, Tuhan Yesus pernah berkata di Yohanes pasal 15, Tuhan Yesus berkata seperti ini, di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, lihat, Tuhan Yesus berkata, di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudara, yang pertama, ya, akui Dia di dalam setiap langkah kehidupan kita. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, yaitu cintai firman Tuhan seperti apa yang dikatakan oleh Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, ya. Saudara, cintai kebenaran firman Tuhan itu. Bukan sekedar cintai, tapi kita renungkan, ya, terus kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan inilah yang menjadi pandu di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu selalu saya katakan, selalulah ambil waktu-waktu yang terbaik untuk membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, meminta kepada Roh Kudus supaya Dia memberikan kepada kita pemahaman-pemahaman yang baru, sehingga saudara, sungguh-sungguh kehidupan kita dituntun oleh kebenaran firman Tuhan ini, dan pada akhirnya kita dapat merasakan bahwa memang kita mengalami Tuhan. Kita dapat merasakan bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita, tetapi Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, tadi di ayat 8 dikatakan, janganlah menganggap dirimu bijak, tetapi takutlah akan Tuhan. Dan yang kasih Tuhan, kita seringkali menganggap, oh saya bijak. Memang saudara, bijak itu dikaruniakan Tuhan, ya, tapi gini saudara, di segala yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita, apakah itu kepintaran, apakah itu keahlian, apakah itu bakat, saudara, ingat, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena pemberian Tuhan, saudara. Jadi, kalaupun hari ini ada di antara saudara yang merasa mempunyai banyak kelebihan, saudara menganggap bahwa saya bijak, saya cukup tanpa Tuhan. Ingat kebenaran firman Tuhan ini. Jangan menganggap dirimu bijak, tetapi takutlah akan Tuhan, ya. Takut akan Tuhan itu berarti apa? Mengasihi, menghormati, melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Karena firman Tuhan yang berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatan budimu, dan segenap jiwamu. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kita tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan mau diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran dunia ini. Semaju apapun zaman hari ini, saudara, tetaplah bersandar kepada kebenaran firman Tuhan dan andalkan Dia senantiasa di dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat sungguh-sungguh Tuhan itu ternyata ada dan campur tangan di dalam setiap kehidupan kita. Demikian kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini terus membuat kita untuk mengasihi Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus, yang terus, yang berkarya di dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu, supaya sepanjang perjalanan kehidupan kami, Tuhan menjumpai kami setia dan sungguh-sungguh mengakui Engkau, Tuhan Yesus, di dalam setiap langkah kehidupan kami, dan juga menyadari bahwa di luar Engkau, Tuhan Yesus, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang Maha Kuasa, kami berdoa, memohon dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita akan berdoa syafaat pada malam hari ini memohon pertolongan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kembali kami bisa berdoa, bisa berkumpul bersama-sama Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Di kesempatan malam hari ini, kami anak-anak-Mu, keluarga besar Sidang Jemaat Allah Arasi Depok, berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan turut campur supaya Indonesia ini terus makin bertambah baik keadaannya. Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, orang-orang yang ambil bagian di dalam menjalankan pemerintahan bangsa ini, mulai dari pusat sampai daerah, supaya Tuhan mereka boleh bekerja demi kemajuan bangsa Indonesia ini. Tuhan, segala kuasa atau orang-orang yang mau mengacaukan pemerintahan bangsa kami ini, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, kami patahkan kuasanya, kami tolak mereka-mereka yang mau mengacaukan bangsa ini. Biarlah segala rencana mereka yang jahat tidak akan pernah terjadi Tuhan. Bahkan permohonan kami supaya Tuhan menjamah, melawat orang-orang ini, dan mereka menyadari bahwa segala niat dan rancangan mereka yang jahat itu adalah hal yang sangat tidak baik demi kemajuan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati penduduk Indonesia, Tuhan memberkati petaninya, Tuhan memberkati nelayannya, Tuhan memberkati para pengusaha-pengusaha Tuhan, supaya semua usaha ini dapat berjalan dengan baik, yang ini untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia secara umum. Kami menyerahkan sepenuhnya bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus berdaulat atas bangsa dan negara kami ini, dan semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang belum percaya, sehingga menerima Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Pada akhirnya kami boleh melihat Indonesia ini sungguh-sungguh bagi kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, di kesempatan malam hari ini, kami juga berdoa buat setiap kami anak-anak Tuhan, Sidang Jemaat Arasi Depok, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati kami semua di dalam segala kemurahan Tuhan. Mereka yang bekerja, Tuhan tolong di dalam pekerjaan mereka. Mereka yang mempunyai usaha, Tuhan tolong di dalam usaha mereka. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong supaya mereka mendapatkan pekerjaan yang mereka rindukan. Sedangkan mereka yang bersekolah, Tuhan tolong supaya mereka dapat menjalankan sekolah mereka dengan baik. Demikian juga dengan mereka yang berkuliah. Tuhan, kalau di antara sidang jemaat Tuhan ada yang sedang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan, sehingga Tuhan mereka akan mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Kalau di antara jemaat Tuhan juga ada yang sedang mengalami pergumulan, mengalami permasalahan, Tuhan buka jalan kepada mereka supaya mereka dapat menyelesaikan masalahnya di dalam takut akan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan setiap iman daripada anak-anak Tuhan, kami yang ada di Gereja Sidang Jemaat Allah Arasi Depok, supaya Tuhan menjumpai kami setia di dalam iman percaya kami kepadamu Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami berdoa buat Gereja Sidang Jemaat Allah Arasi Depok, buat gedung gereja yang kami rindukan. Tuhan, sampai saat ini kami masih mengontrak Tuhan, kami rindu untuk memiliki suatu tempat ibadah, di mana Tuhan di situ kami dapat beribadah dengan bebas. Tuhan, tolonglah supaya kami dapat memiliki tempat yang kami rindukan ini. Kirimkan Tuhan orang-orang yang mau menolong kami, yang mau menjadi donatur untuk melakukan apa yang kami rindukan ini Tuhan. Dan
juga beri beban kepada jemaat-jemaat Tuhan supaya dari apa yang bisa kami berikan untuk pembangunan gereja, kami dapat berikan Tuhan, dan Tuhan terus yang melipat gandakan, sehingga di dalam waktunya Tuhan kami dapat memiliki sebuah tempat ibadah yang kami sangat rindukan. Cara khusus pada malam hari ini kami terus berdoa buat pemilihan umum yang akan dilakukan pada tahun 2024 nanti di Indonesia ini. Tuhan, kami sadar bahwa ada orang-orang yang mau mengganti pemerintahan bangsa Indonesia dengan kekilafahan. Tuhan Yesus, Engkau tolonglah supaya dalam pemilu 2024 nanti sungguh-sungguh kami dapat memilih presiden, wakil presiden yang cintakan Indonesia ini, yang cintakan keberagaman, yang menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dari bangsa dan negara kami, tidak menitik beratkan kepada satu agama tertentu, tetapi sungguh-sungguh Tuhan, pemerintah yang akan terpilih nanti, mereka orang-orang yang bisa bekerja buat masyarakat secara umum. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah Engkau. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang Maha Kuasa. Kami berdoa memohon dengan senantiasa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saat ini kita mau masuk dalam doa syafaat. Kita mau naikkan doa kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih Engkau telah memimpin kehidupan kami, aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas perlindungan-Mu, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Biarlah Bapa malam hari ini kami memohon ampun atas dosa dan kesalahan kami yang telah kami lakukan sepanjang satu hari ini yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Mungkin secara tidak sengaja kami menyakiti seseorang atau ada perkataan atau perbuatan kami ya Bapa. Biarlah Kau mau sucikan dan kuduskan setiap hati dan pikiran kami, agar hidup kami Tuhan semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, biarlah malam hari ini kami mau menyerahkan bangsa kami tercinta, yaitu bangsa Indonesia, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mengetahui keberadaan bangsa kami saat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau berkati bangsa kami, pemerintahan yang ada dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari Bapak Presiden, Bapak Jokowi Tuhan, wakilnya, para kabinet, para menteri, sampai Tuhan RT RW, kelurahan, kecamatan di tempat mana kami tinggal ya Bapa. Biarlah mereka boleh memerintah Tuhan, menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Engkau ya Bapa. Tuhan, biarlah kami juga menyerahkan, Kau berkati setiap pulau yang ada di bangsa kami ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Kau berkati hasil bumi bangsa kami Tuhan, baik yang ada di perairan maupun di darat Tuhan. Kau berkati ya Bapa. Biarlah nama-Mu dimuliakan Tuhan dan nama-Mu ditinggikan Bapa. Kami juga hancurkan Tuhan, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus setiap rencana-rencana oknum-oknum Tuhan yang ada, yang berencana yang tidak baik untuk menjatuhkan bangsa kami. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Kau hancurkan setiap rencana-rencana mereka ya Bapa. Biarlah damai sukacita yang daripada Engkau Tuhan menaungi bangsa kami ya Bapa. Kami juga serahkan Tuhan setiap rencana pemilu yang akan diadakan tahun 2024 Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Engkau sediakan Tuhan seseorang untuk menggantikan Bapak Presiden kami yang sekarang, yang lebih baik Tuhan, dan yang lebih memerintah bangsa ini Tuhan dengan takut akan Engkau ya Bapa. Bapa, biarlah Tuhan
Kami juga serahkan setiap hamba-hambamu yang melayani Tuhan di dalam penginjilan, baik yang ada di perkotaan maupun di pedalaman Tuhan. Mari Bapa, urapanmu turun atas mereka. Kau jagai mereka Tuhan. Kau berikan hikmatmu ya Bapa atas mereka, agar setiap apa yang mereka firmankan yang ingin kau kehendaki bagi setiap orang-orang yang bertemu dengan para hamba-Mu Tuhan, boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan setiap jemaat-Mu, jemaat GSJA Arasi khususnya Tuhan. Engkau yang mengetahui keberadaan mereka secara pribadi, biarlah Tuhan Kau yang menjadi jawaban bagi setiap doa mereka ya Bapa. Kami juga serahkan Ibu Gembala kami sekeluarga ke dalam tangan-Mu, menyerahkan kesehatannya Tuhan, menyerahkan pekerjaannya, menyerahkan Tuhan suami dan anaknya ya Bapa. Terlebih lagi menyerahkan pelayanannya Tuhan sebagai gembala di tempat kami beribadah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah doa kami yang tidak sempurna ini Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang maha mendengar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan Tuhan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, kita sudah memuji-muji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, kita juga sudah berdoa syafaat. Percaya saudara bahwa apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia, tapi Tuhan mendengar, Tuhan menjawab segala apa yang kita doakan. Sekarang marilah sama-sama kita mengangkat tangan kita kepada Bapa kita di surga untuk menerima segala berkat yang terbaik dari Tuhan semesta alam. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih dan berkat-berkat Bapa di surga tercurah berlimpah-limpah atas setiap kehidupan kita. Damai sejahtera, sukacita, hikmat yang dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, yang menguasai hati dan pikiran kita, serta penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, segala pertolongan dari Roh Kudus atas kehidupan kita, dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.